Memang waktu itu dilarang sekolah oleh ibu terutama, karena anak perempuan harus membantu di rumah. Kan banyak sekali kegiatan anak perempuan kalau di Bali. Nah, berdasarkan catatan itu Pak, di zaman itu seorang yang lulus SMP wanita gitu, saya termasuk berani Pak, belum pernah datang ke Malang dan tidak diantar. Saya berangkat dari Bali jam 5 pagi, sampai di Malang sekitar jam 8 malam. Harus membawa perlengkapan. Saya nggak punya perlengkapan itu. Hanya ada anting satu di kuping. Nah, itu dijual sama kakak saya untuk membeli perlengkapan itu. Dipanggilannya kan suster. Jadi kita sampai buat plesetan suster tuh artinya susah terus. Karena kita banyak dimarahin pasien lah, dimarahin keluarga pasien lah, belum lagi dimarahin dokter lah zaman itu kan Pak. Mungkin kalau saya kembali lagi ke masa itu ya Pak ya, saya aja juga gini, kok berani banget gitu loh Pak di zaman itu. Nama saya Ninyoman Puspawati. Orang biasa manggil saya kadang Nyoman boleh, Puspa boleh gitu. Saya adalah pengusaha di bidang kecantikan, asal dari Kota Malang, dan ini adalah cerita saya. Dikenal sebagai profesional di dunia medis dengan pengalaman puluhan tahun dan sukses beralih sebagai pengusaha di bidang kecantikan, siapa sangka jika sosok wanita yang satu ini menyimpan kisah perjuangan yang luar biasa. Ninyoman Puspawati atau biasa dikenal dengan Ibu Puspa. Setelah lulus SMP, beliau nekat menempuh perjalanan puluhan jam dengan naik bis sendirian ke Kota Malang. Semua keberanian itu beliau pertaruhkan cuma demi satu cita-cita, masuk sekolah perawat. Ibu Puspa percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib hidupnya. Tekad kuat itu terbayar tuntas. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan perawat, karirnya kemudian terus berkembang hingga dipercaya memimpin berbagai lini dan masuk ke manajemen rumah sakit. Kini, setelah mencapai fase finansial yang sudah mapan, beliau tidak berhenti bergerak dan memilih untuk mengembangkan sebuah klinik kecantikan di Kota Malang. Mungkin banyak orang melihat saya seperti sekarang ini. Banyak yang mengatakan bahwa saya ini sukses, sudah pensiun tapi sudah membangun bisnis. Tapi mungkin kalau saya cerita awal saya, bagaimana saya, dari nama saya aja saya adalah orang Bali yang saat itu Pak, ketika lulus SMP tepatnya, saya itu berangkat ke Malang. Karena sejujurnya kalau di Bali zaman itu Pak, untuk para perempuan itu untuk sekolah itu lebih di nomor 2. Memang waktu itu dilarang sekolah oleh ibu terutama, karena anak perempuan harus membantu di rumah. Kan banyak sekali kegiatan anak perempuan kalau di Bali. Mungkin yang lebih menginspirasi itu adalah ayah saya. Waktu itu memang kita punya kebun luas gitu ya Pak ya. Setiap pagi ayah saya tuh suka bercerita begini, ini dulu bapak itu sebenarnya pinter, cuman nggak mau sekolah gitu. Nah akhirnya kita bertani. Bertani itu kamu kira ini ya gampang? Enggak. Kita ini misalnya nih padi sudah kita tanam, ternyata panen ada hama datang, kita nggak jadi panen. Tapi kalau kamu punya suatu ijazah gitu, kamu bisa bekerja, dapat pendidikan yang bagus, pasti kamu dapat pekerja lebih baik. Bapak tuh nggak apa-apa gitu, meskipun perempuan laki itu sama gitu. Kebetulan bapak saya tuh lebih terbuka gitu. Kalau ibu saya memang masih kolot banget gitu, tapi dari itu saya tertarik untuk bersekolah. Nah saat itu Pak, saya bertekad, saya melihat di situ ada panti asuhan. Dan kebetulan di tetangga itu banyak juga yang anaknya tinggal di panti. Saya izin Pak, saya pingin tinggal di panti asuhan. Waktu itu ibu saya tidak memperbolehkan pasti, karena saya harus bekerja membantu beliau di rumah. Baik lagi dari pekerjaan
rumah tangga sebelum sekolah. Bahkan saya sekolah tuh sambil ya jualan makanan gitu. Nah, saya terpaksa merayu bapak saya waktu itu. Pak, saya izin, saya tinggal di panti asuhan. Nah, waktu itu saya melihat di panti asuhan tuh kok orangnya lebih tertata ya. Mereka harus ada tertib, mau sarapan pagi, mau jam sekolah, terus ya istirahat, itu semua tertib sekali. Dan tepatnya saya masuk di sana kelas 4 SD. Dan saya mencintai itu sampai saya lulus SMP. Lah, lulus SMP saya berpikir kalau di Bali kan mungkin harus ke SMA. Setelah SMA saya kemana gitu. Takutnya biayanya makin bengkak. Waktu itu saya mencoba. Saya waktu itu bercita-cita ingin menjadi seorang perawat. Mungkin di zaman itu Pak, tidak mungkin mimpi kita tuh tertinggi ya pasti guru, perawat. Kalau wanita seperti itu zaman itu Pak. Nah, belum berani mimpi yang lebih gitu. Saya lihat perawat itu juga sangat bagus. Mereka juga sejahtera, sederhana banget saya lihat. Tapi mereka juga berhasil dalam hidupnya, anak-anak, keluarga. Kayaknya udah cukup deh gitu. Karena tidak mungkin saya berani mimpi yang lebih lagi gitu. Dan saya akhirnya tes lah di Malang. Lah ini kendala berikutnya datang. Bapak saya bilang gini, kalau kamu berangkat, kami tidak punya uang untuk kamu transportnya ke sana. Nah, kalau kamu mau ya memang ada 2 tok kendaraan Pak, bis malam atau bis siang. Saya bilang, tidak apa-apa, saya berangkat bis siang. Kamu berani? Berani. Itulah saya menggunakan kendaraan umum dan belum tahu waktu itu ke Malang. Jadi kebetulan memang ada kakak saya sih yang kuliah memang di Malang. Dia ngasih catatan. Nanti kamu dari Ketapang, naik bis turun di Situbondo. Dari Situbondo kamu nanti sampai Probolinggo. Dari Probolinggo baru sampai Malang waktu itu. Nah, berdasarkan catatan itu Pak, di zaman itu seorang yang lulus SMP, wanita gitu. Saya termasuk berani Pak, belum pernah datang ke Malang dan tidak diantar. Saya berangkat dari Bali jam 5 pagi. Sampai di Malang sekitar jam 8 malam. Nah, seperti itu saya sampai di sini. Akhirnya pendek cerita saya tes, masuklah saya di RKSEP. Nah, saya di sini akhirnya keterima, harus sudah masuk. Persiapan di asrama pun cukup banyak, Pak. Harus membawa perlengkapan. Saya nggak punya perlengkapan itu. Hanya ada anting 1 di kuping. Nah, itu dijual sama kakak saya untuk membeli perlengkapan itu. Nah, sampai akhirnya saya lulus ikatan dinas. Pertama kali saya bekerja baru di Rumah Sakit La Valette. Pada tahun 1992, Pak, saya melamar pekerjaan di La Valette. Rumah Sakit La Valette ya adalah sebuah rumah sakit BUMN dan saya diterima di situ. Nah, saya bekerja di La Valette itu cukup lama, 22 tahun gitu, sebagai perawat. Mulai saya dari pelaksana, sampai naik saya sampai menjadi kepala ruang gitu di sana. Nah, mungkin dalam perjalanan sebagai perawat itu, saya memang perawat, tapi kan supportnya di belakang tetap ada suami. Nah, sebetulnya secara finansial tuh banyak disupport suami sehingga saya sudah bisa Pak membeli mungkin pakaian yang bagus gitu dengan penampilan yang lebih lah. Lah suatu saat itu saya zaman Pak orang sudah mulai rambutnya mulai dicat gitu kan. Nah saya juga pengen gitu berpenampilan. Nah suatu saat dipanggil, ini emang ada ya perawat kok rambutnya merah gitu. Tapi saya bilang, loh emang ke rambut kan nggak ada korelasinya dengan pekerjaan. Pekerjaan saya selalu beres kok. Saya jujur orang yang berintegritas. Kalau bekerja saya sangat saya sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya gitu. Saya nggak akan melalaikan tugas. Nah tapi waktu itu saya yakinkan bahwa pekerjaan tidak ada, justru penampilan itu menunjang pekerjaan saya karena zamannya sudah berbeda, bukan dari awal sing perawat harus pelontosan, tidak boleh make up kayak gitu kan Pak, kan sudah beda zamannya. Kita juga harus terbuka dong terhadap perubahan itu gitu. Akhirnya dia mantuk-mantuk juga, cuman kan bukan yang menor, kan merahnya masih sesuai lah, bukan sing ngejreng banget. Kebetulan suami itu udah
ya cukuplah karyawan swasta yang sudah memiliki kedudukan yang cukup mapan gitu. Sebetulnya sih teman-temannya dia tuh nggak ada istrinya bekerja, mungkin cuma saya. Suatu saat saya pernah bertanya gitu, kamu malu nggak punya istri seorang perawat? Dia bilang enggak, itu profesi yang bagus, mulia gitu. Tapi dia nggak pernah tahu apa yang saya kerjakan. Nah suatu saat itu dinas malam lah saya. Dia biasa nggak pernah datang ke rumah sakit zaman itu ya Pak ya. Jadi dia nyari-nyari saya, pikirnya mungkin menyerahkan apa gitu loh, karena kalau dia berangkat kan saya nggak akan ketemu. Dia sudah berangkat, saya belum pulang. Lah kadang malam itu saya juga berangkat malam, dia juga belum sampai rumah gitu. Mampir ke situ mencari saya. Lah dicari, ketok-ketok, saya pas di IGD itu Pak. Dia nggak ketemu. Ternyata saya itu kan memang lagi bersihin kamar mandi Kak gitu, dia masuk. Loh, ini kerjaan kamu katanya gitu. Saya bilang, oh enggak, karena biasanya ada ibunya yang bersih-bersih, ini saking aja saya ngerjain. Loh kalau kerjaan gini ya pulang aja, kamu ngapain kerja gitu. Oh enggak kok, saya biasanya nangai pasien aja, ini saking nggak ada. Padahal sejujurnya kita ya sampai kayak gitu Pak. Cuman saya nggak pernah menceritakan pekerjaan bagaimana seorang perawat di zaman itu gitu Pak. Ya beda banget sama sekarang gitu sih. Identik zaman itu namanya suster ya Pak ya, dipanggilannya kan suster. Jadi kita sampai buat plesetan suster tuh artinya susah terus, karena kita banyak dimarahin pasien lah, dimarahin keluarga pasien lah, belum lagi dimarahin dokter lah zaman itu kan Pak, kayak gitu. Nah setelah saya 22 tahun di rumah sakit yang lama Pak, ada bukaan baru. Memang rumah sakitnya ini standarnya memang seperti rumah sakit luar Pak. Tadinya mungkin rumah sakit masih berbau obat gitu, kalau di sini beda Pak, sudah wangi gitu. Ya akhirnya saya melamar di situ Pak. Nah waktu itu justru jabatan saya lebih tinggi dari rumah sakit sebelumnya. Saya menjadi kepala keperawatan Pak di sana, yang memimpin semua nurse, lebih ke manajemen lah tepatnya. Jadi sudah tidak dipelaksana lagi gitu. Lah setelah kepala perawatan dipindahkan lagi saya itu ke mutu rumah sakit, karena waktu itu banyak standar-standar yang belum Pak, belum ada. Kadang saya sering dikomplain pasien karena sistem belum bagus saat itu, karena rumah sakit baru. Nah terakhir saya tiba-tiba memang dipanggil atasan bahwa saya itu ditempatkan di marketing. Nah ini saya merenung seminggu untuk menjawab, karena sejujurnya saya tidak pernah belajar dapat ilmu marketing kan gitu. Ini mau ngapain gitu loh saya itu. Akhirnya dari situ saya mulai membangun teman-teman, membangun networking saya yang lama. Waktu saya di rumah sakit yang lama kan cukup dekat tuh dengan orang-orang corporate, baik dari perusahaan, insuran, itu saya mulai hubungin. Yang mulai bekerja sama, ayo dong bekerja sama, mulai belajar. Karena kedekatan dulu Pak, jadi nah dekatan mereka tertarik, oke, gitu. Bahkan mungkin saya belum punya standar yang bagus. Suatu saat saya datang ke suatu bank, dia bilang gini, aku tahu kamu itu datang itu tidak seperti satu rumah sakit lain lengkap dengan proposal lengkap gitu. Kamu datang dengan apa adanya, justru aku tertarik dengan kamu gitu. Oke, kita buat bahkan langsung kerjasama, ada check up juga diberi gitu. Tapi saya selalu ada untuk mereka. Jadi mereka butuh baik ke persada selanjutnya ataupun tidak, itu nggak masalah bagi saya. Kemanapun saya selalu support kayak gitu. Akhirnya itulah saya sampai di titik terakhir, sampai pensiun Pak, saya masih di marketing gitu. Saya di Persada Hospital itu kan mulai awal sampai kira-kira saya 12 tahun lah di sana. Nah ini mulai saya memasuki usia 56, berarti adalah masa pensiun. Meskipun pernah disampaikan juga nanti kita kerjasamanya bentuk lain, ibaratnya
Mungkin akan ada fase diperpanjang tapi bentuknya berbeda. Tapi saya mikir lagi, namanya perusahaan gitu ya Pak. Kalau udah pensiun ya udah tanda tangan gitu. Saya mulai gelisah ini. Ya bayangkan yang tadinya sibuknya, saya sampai lupa waktu, telepon itu selalu ada, selalu ini, karena memang saya suka gitu menolong, dimintain tolong apapun itu saya seneng banget. Bahkan ada orang komplain kalau saya bisa menyelesaikan, itu hobi banget gitu buat saya gitu, tantangan-tantangan dalam hidup saya. Ya biasanya sibuk begitu. Saya mikir lagi, kalau saya pensiun ini terus saya ngapain gitu. Kata suami bilang gini, ya udah nikmatin, kan sudah waktunya kamu purna, itu kan adalah fase yang normal. Dan juga kamu sudah aku siapin nih, kamu kemarin per bulanmu butuhnya berapa, aku udah ada untuk kamu, jadi anggap aja itu gajimu yang di persada gitu. Saya mikir, tapi masa saya hanya diem begini, karena saya merasa tuh masih cukup kuat untuk bekerja atau melakukan sesuatu gitu Pak. Ini saya mau ngapain ini habis gitu, lama Pak, pergumulan tuh sangat panjang saya. Mencapai usia pensiun setelah puluhan tahun mengabdi di dunia medis tidak lantas membuat Ibu Puspa ingin berhenti bergerak. Saat banyak orang memilih untuk bersantai menikmati kebebasan finansial di masa tua, beliau justru merasakan keresahan yang mendalam. Pengalaman panjang di dunia medis membuatnya sadar bahwa semangatnya untuk melayani dan memberdayakan masyarakat masih menyala. Keresahan inilah yang menjadi titik baru dan mendorong beliau mengambil keputusan berani untuk mendirikan klinik kecantikan. Mulai resah tuh bukan hanya di akhir-akhir Pak. Tepatnya itu saya mungkin 2 tahun sebelum pensiun itu kita sudah mencoba untuk bikin produk dulu. Belum ada klinik. Kebetulan ada teman ngajak, ayo kita coba bikin produk gini dulu deh gitu. Belum ada klinik. Nah memang dalam perjalanan itu memang ini kurang berhasil gitu loh Pak, karena kan memang susah. Kayaknya semua orang juga sudah punya produk skincare, nggak semudah itu juga. Apalagi kami nggak punya influencer atau apa loh Pak. Suatu saat mungkin di setahun sebelum saya pensiun itu saya diajak teman juga gitu, kita jalanlah ke Korea. Waktu itu melihat pameran kosmetik kayak begitu, kok banyak juga orang yang ke sana gitu. Rata-rata mereka memiliki suatu klinik, tapi mereka tidak ada juga dari background medis gitu. Wah, bagus juga ini gitu. Terus pulang dari situ, tepatnya mungkin September di tahun 2025 itu iseng-iseng, gimana kalau kita bikin klinik. Nah, akhirnya cepet banget tuh Pak. Dengan bulan 10 kita mulai membangun renovasi lah ya, renovasi. Mungkin kurang lebih 2 bulan, Desember itu kita sudah mulai shop opening gitu. Akhirnya kita di bulan Februari itu baru kita launching. Kebetulan juga memang saya memiliki partner dokter Ben yang beliaunya juga memang bagus tangannya gitu. Deoksi Klinik ini sebenarnya memang kan kita tim membuat nama. Tujuannya untuk apa? Kita pingin mengoksidasi wajah orang kayak gitu-gitu Pak. Wajahnya lebih lebih glowing kayak gitu sih intinya. Iya, sebetulnya di awal saya juga pikir Pak, kalau ini bisnis kecantikan tuh kan kayaknya sudah kayak kacang goreng ya Pak ya, rame banget gitu. Nah, rata-rata semua orang tuh juga sudah memiliki kliniknya sendiri gitu pastinya. Produknya punya, kliniknya pasti punya gitu. Tapi selama saya berjalan itu ternyata yang butuh juga masih banyak. Yang memang belum pernah datang ke klinik juga banyak. Nah, mungkin yang membedakan itu tadi, saya mulai dulu dengan teman-teman. Karena saya mungkin sudah tadinya di Persada itu saya mainnya seperti itu. Dengan teman, persahabatan. Jadi saya bilang, ayo dong nyoba di aku nih. Jadi kan enak kalau teman Pak, oh masukanmu nih, gini nih. Jadi, oh ya besok aku perbaikan. Terus ada yang, oh kamu udah bagus loh ini gitu. Kami sudah izin sudah clear Pak, tentunya dari Dinas Perizinan. Dan bahan-bahan kami yang pakaikan sudah BPOM. Dan kami juga sudah
bersertifikat halal. Bagi kami Pak, kami adalah orang yang taat terhadap aturan-aturan itu kan standar Pak, mutu. Apalagi saya backgroundnya juga tadinya di rumah sakit, dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Jadi kita maunya, prinsipnya kita main aman, apalagi yang perawatan kita tuh lebih kepada banyak pertemanan kayak gitu. Jadi saya juga enggak mau hal-hal yang di luar itu gitu loh Pak. Pokoknya semua dapat servis yang baik, perawatan kulit jadi bagus, dan tentunya dengan bahan-bahan yang aman dan sudah berstandar gitu aja sih Pak. Kami berharap ke depannya klinik ini semakin diterima, semakin banyak ibu-ibu yang tadinya merasa ke klinik itu mahal nih gitu. Kami juga tidak harus semua mahal kok. Kita ada yang mulai basic, ibu yang belum pernah melakukan treatment pun di kami ada juga untuk yang mulai dari awal. Bahkan tapi juga ada orang yang sudah biasa, oh kami nih menggunakan produk-produk yang Europe gitu, kami juga memiliki. Jadi nggak usah khawatir, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Keberanian mengambil risiko dan kegigihan untuk terus berkembang adalah kunci utama di balik kesuksesan Ibu Puspa. Melalui perjalanannya, beliau menunjukkan bahwa titik balik dalam hidup bisa hadir kapan saja. Keberanian memperjuangkan cita-cita dan pengorbanan demi masa depan yang lebih baik pada akhirnya akan berbuah manis. Keberhasilan beliau mendirikan dan mengelola klinik kecantikan sendiri menjadi bukti nyata bahwa usia, latar belakang, maupun keraguan orang lain hanyalah angka dan anggapan lalu. Dari seorang perawat yang berdedikasi hingga kini menjadi pengusaha yang mandiri secara finansial, Ibu Puspa telah membuktikan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Justru itu dengan kisah saya itu saya memotivasi anak-anak saya. Setiap mereka ada kesempatan duduk, saya bilang gini, kamu itu sudah diberi kesempatan untuk sekolah, makanya belajar yang baik. Ibumu dulu itu loh, untuk sekolah aja dilarang seperti itu. Tapi itu justru memacu saya, sampai anak-anak bertanya, sampai gitu ya? Iya, kamu sekarang tinggal sekolah aja. Biaya sudah tersedia. Jadi saya memang bercita-cita anak-anak itu, apa yang saya alami dulu tuh udah, itu menjadi masa lalu saya. Justru anak-anak itu sekarang kita harus memberikan kesempatan dia belajar untuk baik, untuk belajar di sekolah yang terbaik gitu kan Pak. Mungkin kalau saya kembali lagi ke masa itu ya Pak ya, saya aja juga gini, kok berani banget gitu loh Pak di zaman itu. Tapi saya itu waktu itu punya kepercayaan begini, sesuatu yang saya ingin mimpi, sesuatu mimpi yang diyakini gitu. Dan tentunya juga dengan doa dan restu dari orang tua mendoakan gitu. Saya yakin itu bisa berhasil. Kalau kita, justru itu yang menjadi awal kenapa sampai saya di titik sekarang ini, karena memang di situ aja seorang Puspa yang kecil yang belum tahu jalan aja bahkan tahu gitu loh Pak, memotivasi saya untuk bisa gitu dan berhasil gitu. Kenapa? Itu juga yang membuat keberanian saya untuk berdampak di sekarang ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan gini, terkadang itu orang merasa, dan sering saya diginikan, kamu enak, mau bisnis, uang sudah ada gitu, suami support, networking kamu banyak gitu, banyak yang support kamu, enak gitu. Kalau aku ini duit nggak ada, teman nggak ada gitu. Sebetulnya saya rasa, saya bilang, yang penting yang pertama itu berani mimpi. Nah setelah berani mimpi itu kita wujudkan mimpi itu. Memang kita nggak boleh lelah, nggak boleh menyerah. Terus setiap hari mulai bangun pagi, ya udah pikiran kita juga pada bisnis kita gitu. Saya juga saya lihat ya teman-teman pelaku ini tuh jangan lupa juga menanyakan tiap hari, ngontak customer kita, apapun kondisinya. Kalaupun kita menyampaikan dari selling ya ibaratnya kita ditolak, nggak masalah gitu, ditolak sekali datang lagi 10 kali gitu. Memang harus bermental yang kuat, berjiwa besar gitu. Saya rasa pasti akan ada hasil yang baik.
Terima kasih sudah menyaksikan episode Hello Digital kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari talenta hebat lainnya. Hello Digital, connecting your story.